Pemirsa sudah bergabung bersama kami Inspektur Investigasi Kemendikbudristek, Pak Lindung Saud Maruli Sirait. Pak Lindung, selamat malam. Selamat malam, Pak Kevin. Ya, Pak Lindung, kalau kita cermati tadi dari informasi dari Mas Boyamin Saiman bahwa ternyata bukan hanya Unila saja yang kemudian mempraktekkan adanya tarif yang diberikan kepada mahasiswa yang mau masuk begitu. Bahkan sudah secara terbuka. Bukan hanya kemudian titip-menitip dari pejabat tinggi. Dari hasil investigasi Kemendikbudristek, apakah memang betul Pak Lindung itu terjadi di lingkungan pendidikan kita? Ya, memang banyak suara-suara fenomena ini terjadi bahwa permasalahan fenomena ini sudah terjadi berlangsung cukup lama pada waktu sebelumnya. Ya, hanya kita belum mendapatkan bukti yang cukup, istilahnya kita belum bisa melakukan OTT kalau dari kementerian. Mungkin tapi indikasi-indikasi itu ada bahwa perguruan tinggi itu banyak diintervensi oleh orang-orang tertentu, bahkan yang mengkomersilkan, memanfaatkan hal tersebut. Termasuk ya itu tadi ada tarif-tarif tertentu yang sebenarnya tidak seperti itu, tetapi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Demikian, Mas Kevin. Lalu caranya bagaimana Pak Lindung supaya kemudian melindungi dari pejabat tinggi universitas kita ini untuk tidak digoda oleh pejabat tinggi tersebut dengan bahasa menitipkan begitu? Ya, jadi dengan kita ada episode ke-22 tentang Merdeka Belajar, di situ adalah bagaimana transformasi penerimaan mahasiswa baru. Untuk itu kita telah membuka kanal-kanal pengaduan, lalu kanal-kanal aturan, regulasi yang memperketat, sehingga meminimalkan terjadinya intervensi-intervensi tersebut. Memang ada yang namanya mahasiswa afirmasi, lalu kemudian ada 3 metode penerimaan mahasiswa baru, yaitu melalui jalur prestasi, melalui jalur seleksi atau tes, jalur mandiri. Yang sangat berpotensi adalah yang jalur mandiri. Untuk itu kita di pengawasan di Inspektorat Jenderal udah mulai kita memantau, memonitor bagaimana proses-proses yang akan dilaksanakan. Demikian, Mas Kevin. Jadi formulanya seperti apa nih, Pak Lindung? Aturan apa, sistem apa yang kemudian dibuat supaya kemudian pejabat tinggi universitas kita ini tidak tergoda begitu? Jadi di dalam Permendikbud yang 48 tahun 2022 itu sudah kita tambahkan aturan-aturan tertentu yang kita membuka atau sebelum pengumuman, dan juga kita membuat kanal pelaporan WBS setelah, dan kita juga membuka peluang bahwa dapat menyangga, ada hak sanggah selambat-lambatnya 5 hari setelah seleksi. Kalau dia berkeberatan bahwa namanya tidak masuk, dapat melakukan sanggah dari pengumuman hasil seleksi. Itu yang salah satu yang cukup signifikan, memberi kesempatan kepada para mahasiswa masyarakat untuk memperoleh keadilan apabila mereka merasa tidak puas atau merasa dicurangin. Baik. Pak Lindung, apakah ada rencana untuk menutup jalur mandiri ini? Sampai saat ini tidak ada kita membuka wacana untuk menutup. Namun kita akan tetap mengevaluasi perjalanan pelaksanaan jalur mandiri ini. Bentuk pengawasan kepada pihak rektor maupun pejabat tinggi terkait akan seperti apa, Pak Lindung? Jadi kita sudah membuka kanal, kita akan membuka kanal pengaduan setiap saat, dan kita akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan seleksi itu secara berkala, mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaan, dan pelaporan. Ini yang mungkin akan kita perketat bagaimana pengawasannya dilakukan dengan melibatkan para unsur-unsur pengawas baik di internalnya maupun dari Inspektorat Jenderalnya sendiri. Dan kemudian juga kita akan mengevaluasi kriteria-kriteria penentuan penerimaan. Dan
Menteri dapat membatalkan keputusan atau penetapan lulusnya mahasiswa apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektur Jenderal ditemukan adanya penyimpangan atau Oke, baik, kita akan tunggu. Semoga kemudian dengan cara seperti ini tidak ada lagi pejabat tinggi universitas yang menerima suap. Terima kasih Pak Lindung Saud Maruli Sirait telah bergabung bersama kami di Prime Time News.